Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Puji dan Ibu Ami dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri pada teks laporan percobaan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang struktur kebahasaan pada teks laporan percobaan dengan kompetensi dasar adalah 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah dan hasil dalam percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lainnya. Tujuan dari pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan struktur teks laporan percobaan. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. 3. Menyusun rancangan teks laporan percobaan. 4. Menyusun teks laporan percobaan baik lisan dan tulisan. Baik anak-anakku sekalian, kita mengetahui bahwa dalam kehidupan ini kita perlu sekali sebuah informasi. Dari mana informasi itu kita dapatkan? Informasi dapat kita peroleh melalui berbagai sumber, di antaranya dari radio, televisi, buku, media sosial, majalah, dan lain-lain. Informasi menjadi kebutuhan setiap orang sesuai dengan perkembangan zaman, maka diperlukan memahami teks laporan percobaan untuk memperoleh data dan informasi yang faktual. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan terdiri dari 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Alat dan bahan, 4. Langkah-langkah, 5. Hasil, 6. Kesimpulan. Agar lebih jelas, marilah kita lihat contoh struktur teks laporan percobaan, cara membuat pelangi. Judul adalah kepala karangan, berada di paling atas. Struktur yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah hal yang akan kita capai atau hal yang akan dicapai pada percobaan tersebut. Struktur yang ketiga adalah alat dan bahan. Hal ini berkaitan dengan alat dan bahan apa yang akan kita pakai pada percobaan tersebut. Struktur yang keempat adalah langkah-langkah. Pada langkah-langkah berisi kegiatan yang akan kita lakukan pada sebuah percobaan. Struktur kelima adalah hasil. Hasil adalah apa yang kita peroleh ketika kita melakukan sebuah percobaan. Struktur 6 adalah kesimpulan. Simpulan atau kesimpulan merupakan ringkasan dari seluruh kegiatan yang sudah dilakukan dan hasil dari percobaan tersebut. Baik anak-anakku, setelah kalian mengetahui tentang struktur teks laporan percobaan, sekarang mari kita lihat apa saja ciri-ciri kebahasaan pada teks laporan percobaan tersebut. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan yang pertama adalah memakai sinonim dan antonim. Kita ketahui bahwa sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Sinonim dan antonim ini biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua, memakai kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. 3. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh kata perintah misalkan siapkan, tambahkan, tuangkan, dan lain-lain. Ciri kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata hubung.
Kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contoh kata hubung misalnya dan, lalu, saat, dan lain-lain. Baiklah, supaya kalian lebih jelas memahami tentang ciri kebahasaan, Ibu akan berikan contoh pada teks laporan percobaan, ciri-ciri kebahasaan yang ada pada teks laporan percobaan membuat pelangi. Yang satu, ciri yang pertama adalah memakai sinonim dan antonim. Pada contoh laporan percobaan membuat pelangi, terdapat kata antonim, yaitu gelap dan terang. Hal ini dapat kita lihat pada kalimat, lalu buatlah ruangan benar-benar gelap. Lalu sorot kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahaya terangnya pada kertas putih berbentuk persegi dengan ukuran 40 cm. Kalian dapat lihat kata yang Ibu beri warna merah menandakan di situ adalah antonim. Ciri berikutnya yaitu memakai kata bilangan. Pada contoh teks laporan percobaan membuat pelangi, terdapat kata bilangan, yaitu pada kata ukuran 40 cm. Terdapat pada kalimat kertas putih berbentuk persegi dengan ukuran 40 cm. 40 cm itulah yang disebut dengan kata bilangan. 3. Menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan tersebut adalah, kita bisa lihat di bagian langkah-langkah yang Ibu beri tanda merah, itu menandakan bahwa itu adalah kalimat perintah. Ibu sebutkan salah satu, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya kalian bisa melihat kalimat perintah yang lain. Kemudian ciri yang keempat adalah menggunakan kata hubung. Kata hubung yang terdapat pada contoh teks laporan percobaan pelangi adalah, lalu buatlah ruangan benar-benar gelap. Kemudian pada kalimat satu lagi yaitu, lalu sorotkan kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahaya terangnya pada kertas putih berbentuk persegi dengan ukuran 40 cm. Baik anak-anakku sekalian, kalian sudah mengetahui mengenai struktur dan ciri kebahasaan pada teks laporan percobaan. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mengetahui struktur teks laporan percobaan dan ciri-ciri kebahasaannya, maka sekarang kita akan menyusun teks laporan percobaan. Yang harus kalian lakukan pertama adalah tentukan hal yang akan dicobakan, tentukan tujuan percobaan, tuliskan alat dan bahan percobaan, tuliskan langkah-langkah percobaan, tentukan hasil percobaan, tuliskan kesimpulan dari percobaan tersebut. Setelah itu, kalian akan mengetahui bagaimana cara menyampaikan teks laporan percobaan. 1. Isi laporan mencakup kelengkapan fakta, data yang akurat, faktual, dan objektif. 2. Menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan tepat, sistematik, dan menarik. 3. Penyampaian lisan disampaikan dengan vokal yang jelas, pengucapan lafal dan intonasi yang tepat. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Bahasa Indonesia. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.